Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kali ini saya akan membagikan video tentang pijat, capek, demam, dan dikombinasi dengan bekam kering. Sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komentar. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya memijat pasien yang kondisinya panas dalam, dan di sini saya mempraktekkan pijat ini dikombinasi dengan bekam kering ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, dalam video-video saya sebelumnya, di sini saya memijat pasien seperti biasa ya, karena dalam pemijatan urut ini itu tidak ada, saya jelaskan, tidak ada ilmu khusus ya teman-teman ya, ilmu khusus yang harus seperti ini atau seperti itu hanya ketelatenan dan seni aja ya, hanya seni dan ketelatenan kita sendiri ya teman-teman ya. Hanya bedanya di sini di bagian penekanan aja ya teman-teman ya. Pertama saya memijit badan nih teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ingin belajar untuk bisa memijit urut, teman-teman bisa ikuti video saya dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena di sini saya setting video, saya ambil video ini full durasi ya teman-teman ya, tapi ada yang saya potong. Nih Mas Andre ya namanya ya teman-teman, dan itu si kecil itu anaknya yang pertama ya. Anaknya ini terlalu dekat sama ayahnya ya, jadi kalau mau tidur dia harus dekat ayahnya ya teman-teman ya. Nah ini pasien saya ini sambil ngerokok nih ya teman-teman ya. Teman-teman, di sini pasien saya mengalami rasa capek ya akibat karena aktivitas ya, dan Mas Andre ini sudah berlangganan sama saya lama sekali. Tapi posisi Mas Andre di sini ini sedang panas dalam ya. Kalau badannya tidak hangat, tapi ini panasnya panas dalam, jadi di dalam ya teman-teman ya. Jadi di sini saya bantu Mas Andre untuk merangsang badan agar urat-urat yang tegang, urat-urat capek itu kendur kembali, dan semua badan saya pijit urut ya teman-teman. Dan di sini saya kombinasi karena Mas Andre ini suka dengan bekam, tapi bekamnya bekam kering ya. Dan hasilnya teman-teman, pijat ya, pijat urut itu kalau dikombinasi dengan bekam kering atau bekam basah itu hasilnya sangat luar biasa ya teman-teman. Itu melebihi hanya sekedar urut ya, karena dibantu dengan ditarik di kop ya. Kalau kering itu di kop aja, di kop kering itu urat-uratnya dibantu ditarik kop kering. Itu membuat nanti semua urat, semua otot itu lemas, dan peredaran darah pun akan lancar ya teman-teman ya. Nah cuman memang kalau kop kering ini ya, kalau bekam kering ini ya teman-teman ya, bekam kering ini ada sisi negatifnya ya. Teman-teman bisa lihat nih di bawah ketiak ini teman-teman ya, ini membekas ya, membekas, dan ini sudah lama ya. Karena apa?
kalau bekam kering aja ini itu memang bagus ya untuk menarik urat, untuk melemaskan urat dan membuat capek-capek itu hilang. Tapi di sini teman-teman bisa tahu ya, ini membekas ya, bekas-bekas bekamannya itu teman-teman bisa lihat, ini membekas di bawah ketiak ini sama di punggung itu ada dua nih ya, di pinggang itu ya teman-teman ya. Nah di situ di pas tangan saya berhenti, nah itu ya teman-teman ya, tangan kiri saya itu, nah itu ada 2 biji. Jadi kalau bekam kering ini memang efek membekasnya itu lama hilangnya ya teman-teman ya. Dan Mas Andri ini mungkin baru 1 bulan ya urut sama saya dan urut lagi ya, karena memang dia sudah berlangganan ya teman-teman ya. Nah karena kalau bekam kering ini teman-teman, bekam kering ini darahnya tidak dikeluarkan, jadi merah-merah hitamnya itu yang harusnya kita keluarkan itu tidak keluar ya, yang harusnya kita keluarkan itu teman-teman ya, itu tidak keluar. Jadi membekasnya lama banget ya hilangnya ya teman-teman ya. Kalau bekam basah itu yang hitam-hitam itu, hitam merah yang bekas kaping bekamnya itu hilang. Karena apa? Karena itu adalah darah yang harus dikeluarkan ya teman-teman, itu adalah darah yang harus dikeluarkan. Jadi kalau kita tusuk-tusuk membekasnya nggak ada ya teman-teman ya, membekasnya, bekas hitamnya nggak ada. Jadi teman-teman di sini bisa memilih ya, bisa memilih untuk misalnya pengen bekam itu mau bekam yang kering atau bekam yang basah ya, itu teman-teman bisa memilih. Karena kalau bekam kering ini lama ya ininya hilangnya itu lama. Tapi kalau bekam basah yang dikeluarkan darahnya itu, bekas bekamnya itu tidak akan lama ya, tidak akan lama, 3 atau 4 hari itu sudah hilang ya teman-teman ya. Nah di sini saya teman-teman bisa perhatikan saya memijit hanya seperti itu ya teman-teman ya. Di situ saya hanya penekanan itu saya menggunakan sisi jempol ya, sisi jempol, sisi jari ya teman-teman ya. Jadi bukan di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau sisi itu tulang ya teman-teman, itu tulang. Jadi kita tidak perlu penekanan terlalu kencang ya, tidak perlu penekanan terlalu kencang yang membuat nanti kita ini capek ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau untuk menjadi terapis urut, teman-teman itu harus punya kesabaran ya, kesabaran dan ketelatenan ya. Karena di sini bukan hanya sekedar memijat semau-mau ya, memijat semau-maunya, itu butuh ketelatenan dan kesabaran ya. Karena kalau kita tidak sabar ya, dengan durasi yang 1 jam lebih, 1,5 jam bahkan sampai 2 jam, itu akan membuat kita ini luar biasa ya, luar biasa capeknya ya kalau kita ini tidak sabar ya. Jadi intinya apabila kita ingin menjadi seorang tukang urut atau terapis urut ya, kita harus melatih diri kita untuk mencintai apa yang kita kerjakan, dan kita harus melatih kesabaran kita ya. Karena apa? Karena memijat urut ini dibutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi, dan serta yang dijaga ini adalah si pasien kita ya teman-teman. Yang dijaga ini di pasien kita yang kita pijat itu agar membuat si pasien ini setelahnya itu merasa puas ya, merasa puas dengan hasil yang maksimal, hasil yang enak. Jadi teman-teman harus mempunyai kesabaran. Jadi hilangkan semua beban ya, beban pikiran kita. Apapun masalah yang ada di diri kita itu harus kita buang jauh-jauh ya. Kalau kita sedang menerapi ya, kita sedang menerapi seseorang agar menghasilkan
terapi yang bagus dan menghasilkan terapi yang memuaskan ya. Karena kalau kita ini tidak bisa mengendalikan ego kita atau tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita yang mengganggu di dalam diri kita, itu kita jangan memaksa untuk kita memijat atau mengurut pasien ya. Karena apa? Karena yang ada nanti akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal ya teman-teman ya. Karena yang namanya hidup itu kan kadang ya suka duka ada ya. Kadang tidak selalu kita ini enjoy, tidak selalu kita ini dalam kondisi yang senang. Kadang kita dalam masalah rumah tangga, kita ribut dengan istri atau ribut dengan suami atau masalah dengan teman atau masalah dengan orang lain ya. Jadi kita harus buang jauh-jauh ya beban masalah yang mengganggu pikiran kita ya, apabila kita ini mau menerapi atau memijat urut orang lain ya teman-teman. Karena efeknya itu tidak akan menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman ya. Jadi apabila kita bekerja, kalau pikiran kita ini terganggu, itu tidak mungkin akan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Itu saya sudah jamin, saya berani jamin itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Jadi kalau untuk menjadi seorang terapis urut ya atau tukang pijat itu harus bisa mengendalikan semua permasalahan yang mengganggu di dalam pikiran-pikiran kita ya teman-teman ya. Dan masalah itu wajar karena kita ini hidup ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, gerakan saya hanya mengulang seperti itu aja dari awal sampai akhir ya. Dan di pinggang itu teman-teman saya selalu menggunakan sisi jari siku-siku jari ya, dengan tangan menggenggam kita putar-putar begitu aja, dan itu tidak memerlukan tenaga yang kuat ya, karena ini sudah tulang semua. Dengan kita guyar, kita putar-putar seperti itu sudah bisa mengenai saraf-saraf, urat-urat yang ada di bagian pinggang ya, kenanya mendalam ya. Nah teman-teman di sini, ini tadi badan sebelah kanan sebelah kiri ya, dan ini sebelah kanan, biar teman-teman bisa melihat. Kita memperlakukan sebenarnya sama ya antara kanan dan kiri ya teman-teman ya. Itu melakukannya sama aja, gerakannya seperti itu aja ya teman-teman ya. Nah itu anaknya sambil mainan tuh teman-teman. Sebenarnya dia sudah ngantuk karena ayahnya sedang urut, akhirnya ya dia keluar dari kamar ya. Nah teman-teman bisa lihat gerakan saya selalu mengulang dengan, kalau di bagian pinggang dan pantat itu saya menggunakan siku-siku jari ya teman-teman ya, siku-siku jari. Nah teman-teman di sini gerakan saya, gerakan itu kan teman-teman bisa lihat itu saya memakai sisi jari ya, sisi jari telunjuk ya teman-teman ya. Jadi bukan tengahnya aja ya. Jadi di sini teman-teman seperti melihat saya ini hanya mengelus ya. Kalau dilihat dengan mata ini hanya mengelus, tapi ada penekanan ya teman-teman, ada penekanan. Jadi penekanan saya ini teman-teman tidak bisa terlihat di video ya, dia karena saya menggunakan pinggir ya, pinggir dari jari telunjuk, pinggir dari jari jempol ya teman-teman ya, pinggirnya, bukan di tengahnya. Kalau di tengahnya itu tidak kerasa ya, kalau untuk mengurut ya, untuk mijat urut itu tidak terasa. Yang akan menghasilkan kita malah kalau si pasien pengen kurang kenceng, nah kita akan mengeluarkan tenaga yang lebih kuat ya teman-teman. Kita akan mengeluarkan tenaga yang lebih kencang. Tapi kalau dengan kita menggunakan sisi jempol atau sisi jari,
Ini tulang-tulang pinggir nih ya teman-teman, tulang-tulang pinggir jari dan jempol ini. Nah itu tidak perlu menggunakan tenaga yang kencang. Nah ini teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah susah ya terlihatnya ya teman-teman ya, terlihatnya itu susah ya, tapi intinya saya menggunakan sisi-sisi jari ya, bagian pinggir jari dan bagian pinggir jempol ya. Ya seperti itu saya teman-teman ya. Jadi tidak perlu saya menekan pakai tenaga yang kuat ya, karena ya di sini kalau kita tidak mempunyai trik pijat urut ya, kita hanya memijat satu orang aja udah rasa capeknya udah luar biasa. Nah ini nah saya selalu mengulang seperti itu teman-teman. Gerakan memutar, karena memang di bagian pinggang ini butuh tekanan yang kuat, jadi kita tidak perlu susah-susah ya menekan dengan tenaga yang kencang. Kita cukup dengan menggunakan tangan menggenggam dan siku-siku jari ya. Nah yang paling penting juga teman-teman tuh memijit orang ini sisi sebelah kiri dan kanan di bawah ketiak ya, itu rasanya itu capek ya, dan di situ yang dibilang orang itu banyak anginnya ya. Memang pertama pegang itu rasanya sakit, panas gitu ya teman-teman, tapi dengan kita urut kontinu berulang-ulang itu lama-lama akan rasanya itu akan hilang ya. Rasanya itu akan hilang lama kelamaan ya. Yang saya di bagian tangan ini juga seperti itu ya teman-teman ya. Itu di bawah siku ya, sebelum siku lengan itu capek ya, dari lengan atas sampai ke siku itu rasanya capek semuanya. Nah di sini teman-teman, nah itu saya menekan di bagian tengah, tapi di situ bukan di bagian tulangnya ya, itu di bagian sisi tulang punggung ya, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Itu kalau digituin rasanya teman-teman enak sekali ya, enak sekali ya teman-teman ya. Nah ini di sisi di bawah ketiak ya teman-teman, saya selalu mengulang berkali-kali, dan itu untuk menghilangkan rasa sakit awalnya ya teman-teman ya, rasa sakit di awal, karena di awal memijat di bagian situ itu panas bener ya. Nah itu teman-teman, kalau mengurut saya menggunakan sisi jari dan sisi jempol ya. Nah itu di bagian samping bawah ketiak tuh teman-teman ya, itu selalu berulang, dan tangan pun selalu berulang. Dan untuk badan ini ya teman-teman, untuk badan itu rata-rata saya itu durasi 30 menit ya teman-teman ya. Durasi saya 30 menit untuk memijit di bagian badan, tapi tergantung ya, tergantung keluhan ya, tergantung keluhan pasien di badan, bagian badan atau bagian kaki ya. Jadi saya selalu mau membuat lama ya, selalu memijit lama di bagian dimana yang pasien itu mengeluh ya, karena ini capek badan dan panas dalam ya ini teman-teman ya. Jadi saya durasinya agak lama ya, lama bisa 30 sampai 45 menit ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini itu saya menggunakan sisi-sisi siku-siku jari dengan tangan menggenggam. Nah dengan tangan menggenggam itu untuk melemaskan di mana otot yang tadi tidak kena urut ya. Dengan gerakan seperti itu akan memutar ya, akan memicu urat yang tidak kena kita urut itu kendor dengan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, di bagian jentong tangan ini capek ya, kita seperti itu ya teman-teman. Itu aduh rasanya luar biasa ya. Nah rasanya enak-enak gimana gitu ya teman-teman, karena dilalah pas capeknya di situ ya teman-teman. Itu pas capeknya ada di situ. Nah saya selalu mengulang teman-teman di sini. Nah ini karena
Kalau laki-laki ini itu biasanya keluhan pinggangnya itu ya, keluhan pinggang itu ada di situ ya teman-teman. Jadi kita urut, nah kita putar-putar seperti itu sampai ke punggung, kadang sampai ke atas ya, ke atas sampai ke centong-centong tangan, bahkan sampai ke pundak ya teman-teman ya. Nah kita urut seperti itu teman-teman. Itu saya menggunakan sisi jempol bagian luar ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman ingin mempelajarinya, teman-teman ya silahkan selalu ikuti video-video dari saya ya teman-teman ya. Kalau ikuti video dari saya, dan di sini setelah selesai pun nanti akan si pasien ini sudah merasakan badan ini sudah enteng, seger, tanpa ada gangguan lagi ya. Nah ini teman-teman lihat gerakan saya seperti itu untuk meratakan ya dari pundak sampai ke pinggang. Tuh enak rasanya, seperti kita ini terlindas apa tapi halus ya teman-teman. Kita ini halus cuman enak ya, kena semua seluruh badan itu, geretek itu rasanya seperti itu ya teman-teman. Itu membuat lancar peredaran darah dan membuat lancar pernapasan ini menjadi lega. Semuanya ini fungsinya sangat luar biasa ya teman-teman. Dan di sini memang jarang dilakukan oleh terapis lainnya ya teman-teman. Dan saya tidak tahu itu gerakan apa, karena itu yang saya bikin sendiri ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya selalu mengulang dan mengulang ya, sambil kita merasakan. Kalau seorang tukang urut itu bisa merasakan apabila semua di bagian-bagian yang tadi terasa sakit itu sudah hilang, dan tangan kita bisa merasakan di mana bagian-bagian yang ini sudah kendur semua ya teman-teman. Karena tugasnya tukang urut itu ya membuat yang kaku-kaku, yang tegang-tegang ini menjadi kendur kembali ya teman-teman ya. Jadi kendur kembali dengan gerakan-gerakan yang selalu berulang ya teman-teman ya. Dan gerakan-gerakan yang selalu berulang, continue. Nah terus kita urut terus ya teman-teman sampai kita benar-benar merasakan di bagian urat-urat ini semuanya sudah kendur ya. Jadi kalau untuk gerakan teman-teman tuh bebas ya, bebas. Di sini saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa pijat urut yang sifatnya ini tradisional itu tidak ada ilmu khusus yang harus seperti ini atau seperti itu ya. Itu bebas semau kita ya untuk gerakan ya, hanya beda penekanan aja ya. Tekanan yang harus dipelajari itu adalah penekanannya ya. Kalau gerakan bebas. Nah kita tekan dada seperti itu bisa bunyi kerak, itu nanti akan melegakan saluran pernapasan ya teman-teman ya. Nah cuman memang kadang susah ya kalau kita meminta pasien ini suruh lemes. Jadi saya selalu sering colong ya teman-teman. Saya selalu sering mencuri star. Saya tidak bicara, tidak ngomong dengan pasien saya kalau saya akan membunyikan di bagian punggung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong itu si pasien ini akan menahan, dia tidak bisa rileks ya teman-teman. Cuman kalau kita secara diam-diam, tahu-tahu seperti itu, tahu-tahu cuma kerasa krak gitu aja, dan itu si pasien tidak tahu, yang akhirnya dia tidak melawan ya, karena rata-rata memang refleks ya. Sebenarnya dia pengen lemas, pengen ngikutin, pengen lemas, tapi dengan kita ngomong lemesin ya, nah itu malah akan memicu si pasien ini tidak akan lemas ya, refleks menahan ya. Jadi malah tidak bagus kalau ditahan, karena
Nah, di dalam pijat urut ini kita harus ada kerjasama ya, pasien dengan si terapisnya itu harus kerjasama. Pasien harus berusaha serileks mungkin badan dia ya, tapi ya kadang refleks menahan di saat diurut itu posisinya sakit, itu refleks menahan, pengennya lemes tapi refleks ya. Nah, di sini karena kalau kita ini saling kerjasama ya, atau pasien yang memang sudah tahu dia akan melemaskan semuanya, walaupun dia menahan itu di saat terasa agak sakit sedikit ya, tapi ya itu tadi, kalau kita selalu berulang, rasa sakit itu berangsur-angsur akan menjadi hilang ya teman-teman, akan menjadi hilang. Nah, gerakan saya hanya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin mempelajari bisa melihatnya, tapi ya teman-teman harus butuh siap mental ya, siap mental, karena ya suka duka sebagai tukang urut ini itu luar biasa ya, perjalanan di dalam kita beraktivitas ya teman-teman ya. Ya kita kadang dihina orang, direndahin orang, dikerjain orang ya, kadang sudah capek-capek tidak dapat hasil lah, yang ya seperti itulah, sampai ada yang ya intinya kita berusaha seikhlas mungkin dalam menjalankan profesi kita, dan kalau soal hasil ya kita pasrahkan ya ke Sang Pencipta. Apabila itu memang sudah milik kita, rezeki kita akan barokah dan akan banyak. Tapi kalau memang belum milik ya mungkin kita sudah capek-capek, kita nggak sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, dan itu lumrah. Itulah dunia seperti itu. Kadang bukan kita sendiri yang mengalami, tapi banyak orang yang mengalaminya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman di sini ya, untuk tangan aja teman-teman bisa menghitung berapa kali saya bolak-balik urut di badan, urut di tangan ya. Nah, ini dari sebelah kanan saya giniin juga nih teman-teman. Nah, itu membuat pasien ini rasanya emang enak, rasanya ini nyaman, dan rasanya akan fresh ya. Nah, kita kendorkan lagi di bagian-bagian yang di punggung, sisi-sisi tulang punggung ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya teman-teman ya. Ya cuman seperti ini aja ya teman-teman ya, gerakan-gerakan saya selalu seperti itu, berulang-ulang, tidak ada hal-hal khusus, tidak ada hal yang istimewa ya, semua hanya sederhana. Sifatnya ya namanya tradisional ya, begitu-begitu aja ya. Dan di sini pemijatan badan ini sudah selesai nih teman-teman ya. Di sini karena pasien saya ini sudah nyanduk ya, sudah ketagihan dengan bekam, tapi pasien saya ini takut dengan bekam yang cucuk darah ya. Nah, kita bekam kering di sini, kop kering aja teman-teman. Pemasangan kaping bekam sama dengan seperti kita memasang kaping bekam untuk bekam basah ya. Titik-titiknya di pundak itu 2 biji, di punggung 2 biji ya. Semuanya ini ada sekitar, yang besar ini ada 13 biji. Jadi yang nempel di badan pasien saya ini ditambah 2 leher, semuanya ada 13 biji ya. Nah, sini satu persatu kita pasang nih kaping-kaping bekam teman-teman. Kita pasang semua di samping bawah ketiak itu juga satu, samping satunya bawah ketiak juga satu, jadi 2 kanan kiri, dan ini di tengah bagian leher nih, di tengah nih lurusan tulang punggung ya. Nah, ini yang di bagian leher kita ambil kaping yang ukurannya kecil ya, karena ini kecil 2 juga sakit ya teman-teman, untuk menarik itu sakit sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah terkunci semua ya, jadi kaping bekam kita biarin, dan kita
memijat urut di bagian kaki ya teman-teman ya, di bagian kaki ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya selalu mengawali memijat urut bagian kaki ini, saya ambil di paha bagian dalam ya, karena yang paha bagian dalam ini sangat penting sekali. Tapi jujur teman-teman, begitu kita urut sekali aja itu rasanya sakit ya. Sakit itu pas nyampe di bagian lutut ya teman-teman ya, di samping lutut itu rasanya sakit ya. Dan di sini saya melemaskan, pokoknya intinya semua paha, bagian dalam, bagian luar paha atau bagian tengah itu kita kendor-kendorkan ya teman-teman ya. Kita kendor-kendorkan ya. Ini teman-teman bisa melihat di sini, ini teman-teman ya, itu sisi luar di bagian samping paha luar ya, itu urat besar di situ, sakit bener ya teman-teman. Di situ tegang ya, kencang itu memang sakit. Tapi kalau di situ ya sudah kendur, nanti semuanya kaki ini akan enteng ya teman-teman ya, semua kaki ini akan enteng. Jadi ya teman-teman ya, di bagian kaki ini, dua kaki ini sangat penting sekali ya. Memang kalau kita hanya urut kaki aja, itu badan juga menjadi enteng ya teman-teman, karena fungsi kedua kaki ini adalah menumpu semua berat badan ya teman-teman ya. Saat kita aktivitas, kita tumpuannya di dua kaki ya, kita berjalan, kita berdiri, kita ya intinya tumpuan dari semua badan ini menumpu di dua kaki. Jadi kaki ini membawa beban yang sangat berat dan sangat penting sekali ya. Dan semua saraf-saraf tubuh manusia itu ada di kaki-kaki, di telapak kaki, semuanya bisa terdeteksi ya, dari ujung kepala, otak ya, atau sampai ke badan, ke perut, sampai ke semuanya itu ada di kaki, saraf-sarafnya di telapak kaki ya. Di sini pasien saya itu suka menggunakan minyak GPU ya teman-teman untuk menghangatkan badannya ya. Tapi kalau saya di sini memang saya banyak variasi ya, banyak varian untuk jenis minyak urut ya. Yang untuk penghangat saya ada yang memakai mentol, saya memakai hot cream atau GPU, minyak kayu putih, saya semuanya bawa ya. Dan semua tergantung kesukaan si pasien ya teman-teman ya. Tapi memang rata-rata kebanyakan pasien saya ini suka dengan GPU ya. Yang GPU itu terbuat dari minyak serai ya, baunya aja seperti bau serai ya teman-teman ya, baunya aja. Tapi hangatnya minyak GPU ini itu tidak mengandung mentol, itu yang hangatnya tidak membuat badan ini menjadi dingin nantinya ya teman-teman ya. Tapi kalau yang pakai mentol itu baunya enak, peppermint ya, baunya aromaterapi. Tapi karena ada mentolnya, nanti akan kalau posisi malam itu malah pasien akan merasa dingin ya, seperti balsam seperti itu ya. Itu hangat pertama, lama-lamanya dingin ya. Tapi semua tinggal selera ya, semua tinggal selera si pasien untuk sukanya pakai minyak yang apa ya. Karena kalau orang zaman sekarang ini, apalagi anak muda ini, GPU itu tidak suka karena baunya minyak serai yang menimbulkan sugesti atau pemikiran ini minyak orang tua ya, seperti itu ya teman-teman ya. Padahal justru bagus pakai minyak GPU ya, karena dia tidak ada mentolnya. Tapi kembali kesukaan untuk si pasien ya, sukanya pakai minyak apa. Jadi saya selalu menawari ya awalnya, mau pakai minyak yang hangat, atau kadang ada yang sama sekali tidak suka pakai yang hangat, kita hanya pakai krem massage aja dengan oil massage itu sudah cukup ya. Kadang ada yang tidak suka pakai oil massage, dia maunya pakai krem aja. Jadi ya namanya manusia beda-beda ya, beda-beda pemikiran, beda-beda hobi atau beda-beda suka ya. Jadi
saya selalu bertanya kalau saya baru memegang pasien ini baru pertama kali ya. Tapi kalau sudah kita berulang-ulang, kita sudah tahu ya kesukaannya apa ya teman-teman ya. Sukaannya itu apa, memakai minyak apa ya teman-teman ya. Jadi kita sudah paham karena pasien itu sudah berulang kali pijat urut dengan kita ya teman-teman ya. Nah di sini kaki ini memang penting sekali. Jadi seimbang ya saya teman-teman untuk melemaskan di bagian paha, saya melemaskan di bagian betis sampai ke telapak kaki, bahkan ke jari-jari kaki ya. Jadi saya kalau memijat urut itu semua itu kena ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah ini saya merefleksi kaki ya, saya hanya menggunakan tangan aja ya, tapi itu yang bekerja itu sisi ya, sisi jempol, bukan tengah jempol. Nah itu sisi jempol. Nah ini sisi jempolnya, bukan tengah jempol, karena kalau sisi jempol itu tulang dan kita tidak perlu menekan terlalu kuat. Nah itu akan mengena ya. Dan di bagian tengah saya menggunakan siku-siku jari dengan menggenggam tangan jari saya ya. Itu sakit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat reaksi kaki sebelahnya itu sakit ya. Jadi kita tidak perlu menekan ya, karena di bagian telapak kaki ini memang butuh tekanan yang kuat ya, tekanan yang kuat. Kalau kita elus aja ya kita tidak enak ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya akan mijit nih jari-jari kaki. Nah ini kita aduk nih teman-teman ya, pakai sisi-sisi jari-jari telunjuk ini ya, jempol dan telunjuk ya. Itu lumayan ya sakit ya itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat reaksi kaki sebelah ini. Nah ini sakit ya teman-teman ya. Tuh. Jadi tapi ya memang harus seperti itu ya, karena di bagian jari-jari jemari kaki ini terdapat vena balik ya. Saya sudah jelaskan, vena balik jantung, pembuluh balik jantung itu ada di jari-jari kaki ya teman-teman ya. Nah teman-teman nih bisa melihat saya dari sisi ini, dari sisi belakang ya. Nanti kalau kaki sebelahnya itu dari sisi luar biar teman-teman bisa melihat ya. Nah ini teman-teman, kita berulang, kita lemaskan. Pertamanya kerasa ya, kerasa sakit, tapi setelah kita selalu urut, continue kita urut berulang-ulang, nanti sakitnya hilang ya. Tapi ini masih sakit. Nanti begitu kita tinggal nih kaki ya, kaki kita tinggal untuk memijit yang lain. Nah ini kita tinggal nih ya teman-teman. Nah ini bagian paha, bagian betis, pokoknya kita tinggal ya, kita selalu berulang di betis, di paha, terus kembali lagi ke telapak kaki ya, seperti itu ya, berulang seperti itu. Nanti rasa sakit sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah saya ke betis, saya ke paha seperti itu ya. Nah itu di bagian sisi dalam paha itu kalau terletak nih urat-urat vitalitas ya. Urat-urat vitalitas itu ada di bagian paha, bagian dalam ya teman-teman ya. Nah saya mengurut seperti itu, dan itu menggunakan bukan tengahnya yang kena ya teman-teman, itu pinggir-pinggir yang kena ya, karena yang bermain itu adalah sisi jempol tangan saya dan sisi jari telunjuk tangan saya ya. Nah itu kita lemaskan nih teman-teman. Nah itu yang kita pegang itu dalam paha dengan sisi dalam dan sisi luar paha ya. Kalau tengahnya itu nggak ngerasain apa-apa ya teman-teman, hanya untuk ngelewatin aja. Nah ini kalau ini tengah betis, kita memakai sisi jempol ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini, apabila teman-teman ingin mempelajarinya bagaimana cara mengurut di bagian kaki ya. Nah kita berulang-ulang, continue terus. Nah biasanya saya kalau di sini saya bagi waktu untuk durasi kaki ini minimal 15 menit ya.
Tapi kalau keluhannya di kaki, saya bisa satu kaki ini 30 menit ya. Kalau keluhan yang paling capek itu di kaki, satu kaki itu saya bisa 30 menit. Tapi kalau keluhannya ada di badan, kaki dua ini 30 menit ya, 15 menit atau mungkin saya 20 menit seperti itu ya. Nah, itu kita selalu mengulang terus, kita rasakan ya, kita bisa merasakan ya di bagian-bagian betis, paha ini mana yang belum kendur ya. Nah, kita gunakan seperti itu ya teman-teman tuh. Itu sisi luar jari, sisi pinggir jari jempol ya teman-teman ya. Nah, nih kita ulang lagi, itu sudah tidak sakit lagi. Teman-teman bisa lihat gerakan kaki yang sebelah ini ya. Nah, ini tidak lagi ngangkat-ngangkat ya. Ini masih tinggal sedikit di bagian samping yang sakit ya. Kalau di tengahnya sudah tidak ya teman-teman ya. Jadi kita harus melihat ya, kalau kita ingin menjadi terapis yang baik, kita harus bisa melihat sampai kita urut di bagian kaki ini. Nah, rasa sakitnya hilang. Nah, ini saya bantu dengan bekam ya teman-teman ya. Ini untuk melemaskan, dan ini rasanya ya teman-teman ya, rasanya jujur ini sakit ya, ini rasanya sakit, tapi nanti setelah dicopot tuh entengnya luar biasa ya. Ini kita pasang 4 kaping aja. Kalau orang yang belum biasa itu rasanya pedih, perih, sakit ya, seperti itu ya, seperti kecubit, dan kaki sudah tidak bisa bergerak lagi ya. Kalau digigit seperti itu ya, itu sudah terkunci, kaki tidak bisa nekuk ya, hanya begitu aja diem ya. Kalau kita gerakin malah kaping bekam ini semakin menggigit ya teman-teman ya, semakin menggigit dan tambah sakitnya. Ini saya melepas di bagian punggung ya, kaping-kaping bekam tadi ya, karena dia cuman kop kering, jadi kita tidak ambil darahnya. Dan ini teman-teman bisa melihat sambil menunggu reaksi dari kaping bekam sebelah kaki sebelah kiri itu, kita melemaskan kaki sebelah kanannya ya. Dan di sini saya sengaja saya ambil dari sisi depan ya. Tadi teman-teman melihat dari sisi belakang ya kamera saya ya teman-teman. Di sini teman-teman biar bisa melihat untuk bagaimana cara melemaskan, memijat di bagian paha ya. Ini jadi kameranya saya taruh di depan biar teman-teman bisa melihat apabila teman-teman ingin mempelajarinya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian punggung ya, badan pasien saya itu bekas kop-kopannya kelihatan banget. Yang itu kalau kop kering ya. Ya, walaupun kop basah kelihatan itu, tapi kalau kop basah, kop darah itu, bekam darah itu bekas kapingnya itu cepat hilang ya. Tapi kalau ini karena kop kering, itu membekasnya akan lama sekali ya teman-teman, akan lama sekali hilangnya. Bahkan kadang akan lama karena selalu sering disedot ya teman-teman ya. Seperti permanen malahan ya, bekasnya tidak hilang, tapi lama ya, bisa lebih dari seminggu, bahkan ini sebulan aja masih ada bekasnya ya teman-teman ya. Itu kalau hanya kop basah, kop kering aja. Tapi kalau kop basah itu 3 hari 4 hari itu sudah hilang ya, hanya bekas titik-titik jarumnya aja mulai mengering ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat cara saya memijit kaki. Tadi teman-teman bisa melihat dari arah belakang, dan ini saya pasang sengaja kamera saya ada di samping biar teman-teman tahu ya, ini cara memijit sisi paha di bagian luarnya. Gerakan boleh naik boleh turun ya teman-teman ya. Nah, itu saya menggunakan sisi jempol untuk mengendurkan paha sebelah luar ya, sisi paha sebelah luar. Dan itu teman-teman saya memijitnya menggunakan sisi jempol itu
tulang kering depan ya, depan betis ya, itu capek di situ teman-teman. Itu tegang kalau kita terlalu banyak berdiri, kalau kita terlalu banyak jalan. Zaman sekarang apalagi ya, zaman sekarang lagi musimnya ngegoes sepeda ya. Jadi kalau ngegoes sepeda ini itu yang terasa itu di bagian paha dan betis ya teman-teman ya. Itu capek kalau kita tidak biasa goes ya. Kalau zaman dulu semuanya biasa goes, tapi kalau sudah biasa itu tidak akan ada lagi rasa capeknya ya. Nah ini teman-teman, saya melemaskan ya, intinya seperti itu teman-teman. Kita hanya gerakan bolak-balik seperti itu ya. Itu fungsinya apa? Kita meninggalkan di sisi bagian yang tadi misalnya kita pegang terasa sakit, kita tinggal sebentar biar rasa sakitnya hilang ya teman-teman ya. Biar rasa sakitnya hilang. Kalau sudah hilang itu pasti akan menghasilkan hasil yang sempurna ya, yang maksimal ya. Nah itu betis saya menggunakan sisi jempol ya. Jadi jangan pakai jempol tengah kalau di betis, karena kalau untuk menekan untuk satu jempol bagian tengah aja gitu, dengan tengah jempol itu nanti akan menghasilkan rasa membekas dan ngejarem ya. Kalau orang Jawa bilangnya ngejarem ya teman-teman ya. Nah di situ saya merefleksi kaki. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kamera saya tidak terlihat ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat karena saya geser kamera saya. Nah ini bagian betisnya ya teman-teman. Kalau kita pasang posisikan seperti itu gerakannya kita arahkan ke bawah ya teman-teman ya. Itu enak sekali ya, sakit-sakit enak, karena memang di betis ini ya itu sangat pegal sekali ya teman-teman ya, sangat pegal sekali. Ini ya teman-teman ya, tuh gerakan saya hanya seperti itu. Jadi kita kenakan kalau di betis ini melebar ya teman-teman, melebar ya. Jangan kita lurus, jempol lurus gitu aja ya, kita melebar menggunakan sisi-sisi jempol biar nanti tidak akan menghasilkan rasa jarum ya. Nah ini teman-teman lihat cara saya untuk memijit telapak kaki, refleksi. Nah itu kita jari-jari kaki ya, satu persatu jari-jari kaki kita lemaskan. Awalnya sakitnya teman-teman bisa lihat gerakan tubuh pasien saya ini nahan, tapi kaki itu sudah tidak bisa bergerak ya, karena kita kancing dengan alat bekam ya teman-teman ya. Nah, nih jari-jari kaki dari kelingking sampai ke itu sakit rasanya seperti ada duri. Itu kalau pertama ya, kalau pertama kita pijat urut ya. Tapi kalau udah sering itu tidak akan terasa ya. Kalau lama-lama akan rasa sakitnya akan hilang ya teman-teman ya, rasa sakitnya akan hilang. Nah kita remas semua bagian-bagian telapak kaki itu, kita remas tuh ya teman-teman, kita remas. Nah, jadi di sini bisa lihat teman-teman, apabila teman-teman ingin belajar bisa memijit ya. Jadi kalau mau praktek ya teman-teman, misalnya praktek baru belajar ya, bisa memijit teman, memijit keluarga gitu ya. Nah, kita posisikan gerakan seperti itu teman-teman untuk betis ya. Jadi kita praktekkan untuk keluarga, untuk saudara, untuk anak kita, untuk istri kita, seperti itu ya teman-teman ya, cara memijatnya. Jadi di sini juga perlu saya kasih tahu ya teman-teman, kalau ingin menjadi seorang terapis urut yang profesional, kita juga harus bisa mengendalikan nafsu birahi kita ya teman-teman. Karena kadang
saya banyak banget ya untuk pasien perempuan, wanita itu saya banyak banget yang berlangganan dengan saya, dan rata-rata memang etnisnya etnis Cina ya, tapi yang pribumi Indonesia juga banyak. Nah di sini yang harus kita pikirkan ya, kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena memang yang namanya kita manusia normal ya, terus kita memijit beda jenis ya, kita harus berusaha fokuskan pikiran kita hanya untuk nerapi ya teman-teman ya. Nah ini kaki yang kiri sudah selesai, nih kaki kanan, dan di sini pasien saya ini karena kaki kanan ini terlalu dominan, terlalu capek, pasien saya ini tidak kuat lama ya untuk di bagian kaki ini ya, ini tidak kuat lama ya, karena beda memang sakitnya ya antara kaki kiri dengan kaki kanan di saat kita bekam kering seperti ini ya. Nah itu karena kita bekam kering aja, kita lemaskan ya, setelah kita cabut posisinya, kita lemaskan lagi, kita urut lagi di bagian-bagian yang tadi sudah kita urut, kita pasang bekam dan kita urut lagi ya teman-teman ya. Dan saya akan melanjutkan yang tadi ya teman-teman, apabila kita memijit yang lawan jenis ya teman-teman, jadi kita harus punya pikiran positif, kita sifatnya menolong ya, jangan kita berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita berpikir positif, kita tidak akan berpikir aneh-aneh, kita kalahkan nafsu libido kita ya. Karena apa? Kita harus profesional untuk menjadi seorang terapis urut yang akan merugikan diri sendiri kalau kita tidak secara profesional ya. Jadi dengan kita profesional, kita akan disukai orang ya, walaupun toh itu kita memijit wanita, tapi dia merasa puas dan dia tahu bahwa kita ini tidak aneh-aneh ya, tidak nakal, tidak aneh-aneh ya. Karena di sini juga kita terkena pasal ya, kalau kita melakukan pelecehan seksual itu sudah ada pasal KUHP-nya, yang akhirnya dengan kita membela ya, dengan kita mengikuti hawa nafsu yang hanya sebentar, hitungan menit ya, tapi kita masuk ke dalam penjara ya. Saya selalu berpikir seperti itu ya, dan saya juga selalu berpikir saya ingat keluarga di rumah. Jadi kita tidak akan apa-apa ya teman-teman ya, kita tidak akan terjadi apa-apa, bahkan untuk yang mikir aneh aja kita tidak ada lagi ya, karena saya nanti malah ujung-ujungnya masuk penjara ya. Nah ini tidak betah lama ya ini teman-teman, tidak betah lama pasien saya untuk kaki yang sebelah kanan ini ya. Itu dia minta lepas dan saya lepas. Nah, setelah lepas ya saya urut lagi untuk melemaskan, melancarkan peredaran darah di bagian kaki ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, cuman sebentar aja itu sudah ada hitam-hitam ya di bagian kaki ya teman-teman ya. Tuh, nah, teman-teman bisa lihat cara saya memijit, cara saya mengurut. Kalau teman-teman ingin belajar ya, tantangannya luar biasa ya teman-teman kalau menjadi tukang urut. Nah di sini kita tekuk seperti itu, ini Yumaihu ala Jepang ya. Nah itu untuk membunyikan engsel kaki ya. Terus kita lemaskan di bagian betis, itu gerakan naik dan gerakan turun, itu terserah teman-teman ya. Dan kita angkat ini, injak pantat, kita angkat ini, menarik urat paha depan ya teman-teman. Ini paha depan itu rasanya ketarik dan lumayan sakit. Nah, kita tarik seperti itu untuk melemaskan otot-otot di paha bagian depan ya. Ini punggungnya teman-teman bisa lihat bekas kaping-kaping bekam ya tuh. Nah, kita seperti itu gerakan, itu membunyikan
di tulang di bagian pinggang ya. Kalau itu sudah bunyi krek itu rasanya itu enteng sekali ya. Dengan gerakan seperti itu kalau aja, nah, itu langsung bunyi ya, dengan gitu aja teman-teman ya. Cuman ada yang dengan diinjak terus ditarik tangannya gitu ya, itu terlalu kasar ya teman-teman. Tapi ya tidak ada masalah ya, tidak apa-apa, yang penting intinya sama. Jadi sesama terapis itu beda-beda cara ya teman-teman ya. Kita tidak boleh saling menyalahkan, oh kamu nggak benar, yang benar saya, tidak seperti itu ya. Itu pendapat orang dan cara orang tuh beda-beda. Makanya kan di sini tadi saya jelaskan, di dalam pemijatan urut ini tidak ada ilmu pasti ya, tidak ada ilmu khusus yang mempelajari, yang mengharuskan gerakan harus seperti ini, harus seperti itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah maaf teman-teman, di sini nih saya sambil ngobrol ya sama pasien saya. Jadi kadang gerakan saya itu mengikuti refleks dengan obrolan ya teman-teman ya. Jadi tangan saya kadang seperti orang menunjuk, seperti bergerak sendiri, itu sambil ngobrol ya. Nah tuh bagian paha depan teman-teman. Nah saya menggunakan sisi jempol nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di gerakan-gerakan saya di sini itu untuk melemaskan paha depan ya, penting sekali paha depan ini ya teman-teman ya. Nah itu di bagian sisi luar tulang kering kaki ya, kalau orang Jawa bilangnya gares ya, itu sampai ke ujung telapak kaki ya teman-teman ya. Nah kita arahkan posisi seperti ini ya teman-teman. Nah ini itu tangan saya, nah ini jempol yang bergerak ya teman-teman. Nah ini sisi jari telunjuk untuk melemaskan di bagian betis ya. Nah tuh bisa lakukan teman-teman seperti itu enak banget ya, enak banget. Nah yang paling sakit ya di bagian sisi tulang kering ya, tulang kering di bagian sisi kanan dan sisi kiri, di pinggir tulangnya ya teman-teman ya. Nah kita lemaskan betisnya biar enteng semua kakinya. Dan kalau dikombinasi dengan bekam kering yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah di sini kita lemaskan paha bagian depan ya teman-teman. Gerakannya seperti itu ya, itu menurun ya, menurun. Itu sakit kalau gitu ya, itu karena di bagian paha ini sangat luar biasa ya. Itu yang bergerak itu jempol saya untuk mengambil sisi belakang. Nah ini ya teman-teman, sisi belakang pinggir tuh. Nah itu teman-teman lihat di situ. Kalau ini sisi luar, ini sisi dalam ya. Jadi di sini yang bermain jempol saya ya teman-teman ya, jempol saya. Nah itu sisi dalam tuh teman-teman, itu jempol saya yang bermain. Nah kita gerakan seperti ini rasanya lumayan sakit ya teman-teman ya. Nah, itu bermain jempol saya. Nah itu kita pakai sisi ya, pinggirnya. Nah dengan gerakan seperti itu akan cepat mengendurkan urat atau otot di bagian paha ya teman-teman ya. Itu akan mengendurkan urat di bagian paha. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, itu nanti enteng sekali ya kakinya teman-teman ya, pokoknya luar biasa hasilnya. Nah teman-teman bisa lihat, saya selalu berulang sampai yang kalau pertama rasa sakit, jadi lama-lama kita urut, kita tinggal, kita ulang lagi, itu akan hilang ya sakitnya. Kita kencangkan seperti itu untuk menarik otot belakang ya teman-teman ya. Nah ini yang paling pegel itu bagian atas lutut nih ya, sisi samping sebelah luar ya teman-teman ya. Nah kita
langsung ke lengan ya teman-teman, karena lengan ini juga sangat luar biasa capeknya untuk ngangkat-ngangkat berat, ngangkat ya, intinya tangan ini ya agak lumayan pegel. Kalau pokoknya satu badan pegel tuh bisa pegel semua ya teman-teman ya, bisa pegel semua ya. Makanya saya di sini, saya kalau mau mijat urut tuh semua badan itu kena ya teman-teman ya, semua badan kena. Ini kita remas bagian tangan ya, jari-jari kaki, jari-jari tangannya. Nah kita lemaskan itu di tengah-tengah antara jempol dan jari telunjuk. Nah itu saya menggunakan sisi jari telunjuk ya, nih teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat. Nah kita remas seperti itu. Gerakan boleh naik juga boleh turun ya teman-teman ya. Untuk gerakannya ya teman-teman itu boleh naik dan boleh turun. Nah kalau sudah terasa lemas semua, kalau di bagian tangan ini ya tergantung ya ada keluhan apa di tangan. Jadi kalau di bagian tangan ini durasi saya tidak lama ya teman-teman ya, mungkin hanya 2-3 menit ya teman-teman ya. Nah kita remas tuh, itu kalau kita remas tuh rasanya gemencek kayak darahnya itu mengalir ya teman-teman ya. Nah kita ke kaki satunya ini teman-teman, kita ke kaki satunya, ke paha. Nah ini tidak kelihatan ya teman-teman ya, ketutup sarung, tapi nanti kamera saya pindah untuk biar teman-teman bisa melihat. Gerakannya sama kok ya teman-teman dengan paha sebelah kiri tadi ya teman-teman, gerakannya sama seperti itu, seperti yang teman lihat di bagian sebelah paha luar belah kiri. Nah ini kamera sudah saya pindah nih teman-teman ya. Nah ini gerakannya sama dengan kaki yang kiri tadi ya. Dan soal gerakan terserah teman, boleh menaik boleh turun ya. Nah ini teman-teman ya, pokoknya kita lemaskan semua paha, sisi samping, sisi dalam paha ya, kita lemaskan semuanya. Nah memang yang paling capek itu di bagian atas lutut ya teman-teman ya, di atas lutut itu capek ya. Kalau untuk di bagian paha ya teman-teman ya, bagian paha itu capek. Jadi setelah semuanya terasa lemas ya teman-teman, semuanya sudah terasa kendur, itu akan menghasilkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, yang akhirnya si pasien ini merasa puas ya. Nah teman-teman, di sini saya sambil ngobrol ya, ini jadi gerakannya nggak terlalu fokus ya teman-teman ya. Refleks tangan saya kalau saya sedang bicara ya, karena diajak ngobrol ya. Kalau nggak diajak ngobrol kita fokus ya. Nah teman-teman bisa lihat gerakan saya sama yang kaki sebelah tadi ya. Nah itu sama saja seperti itu. Nah itu untuk mengambil sisi pinggir sebelah betis ya, dan ini pahanya juga ya teman-teman. Nah ini perut teman-teman, bisa teman-teman lihat tadi. Oh ya, ini tadinya pasien saya minta bekam perut ya teman-teman, tapi tidak kuat, ini tidak kuat nih teman-teman, ini tidak kuat nih, pasien saya ini tidak kuat. Saya jadi ketawa. ini tidak kuat ya, padahal dia tadi minta dibekam bagian perut ya, bekam kering aja ya. Dan di bagian perut ini memang luar biasa ya teman-teman ya, kita pasang 3 titik kaping bekam tapi kering aja ya, itu bisa membangkitkan semangat
kita ya, libido kita, atau membuat vitalitas kita ini menjadi kuat ya teman-teman ya, kalau untuk laki-laki ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk perempuan saya belum pernah membekam di bagian perut ya teman-teman. Untuk laki-laki itu dijamin ya, kalau untuk kita ini biar jereng lagi, biar kuat lagi untuk dalam berhubungan badan, itu memang 3 titik di perut ini harus kita bekam ya, bekam kering aja, itu bisa dijamin hasilnya sangat luar biasa. Karena pengalaman saya ya seperti itu ya, pasien-pasien yang sudah pernah saya bekam itu rata-rata minta bekam kembali ya di bagian perut ya teman-teman ya, yang akhirnya ceritanya ya cerita tentang hal itu ya, namanya suami istri ya teman-teman ya, namanya suami istri. Jadi dia bercerita ampuh katanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini bagian lengan kita urut teman-teman ya. Jadi saya ulangin yang tadi ya teman-teman, apabila teman-teman ingin vitalitas kuat, kita urut kita bekam di bagian perut ya. Kita urut dulu lalu kita bekam ya teman-teman ya. Nggak banyak kok, 3 titik di bawah pusar ya, di samping kanan dan samping kiri ya. Itu sudah sangat membantu sekali untuk membangkitkan gairah seksual ya, gairah vitalitas kita ya teman-teman ya, yang itu memang banyak dicari para lelaki ya teman-teman. Tapi kalau saya tidak terlalu kepikir yang ke situ aja ya teman-teman ya. Saya hanya membantu pasien-pasien saya. Tapi kalau saya khusus spesialis ke vitalitas, saya takut ya teman-teman, saya takut, dan banyak yang saya tolak ya. Karena apa? Karena saya takut zaman sekarang ini zaman ya banyak sekali gay, banyak sekali homo, banyak sekali ya seperti itulah golongan LGBT itu rata-rata gitu ya. Karena sebenarnya kalau untuk kekuatan vitalitas itu kita tidak harus ke alat vitalnya, itu tidak ya teman-teman ya. Tapi yang kita rangsang itu justru malah di bagian paha dan bagian perut ya. Tapi orang-orang banyak minta yang ke situ, jadi saya tidak mau ya teman-teman. Saya tidak mau karena saya takutnya itu bukan apa-apa ya teman-teman ya. Takutnya itu bukan apa-apa karena takutnya saya ini zaman sekarang ini udah zaman edan ya teman-teman. Zaman sekarang ini zaman edan, banyak yang ya golongan-golongan yang suka sesama jenis itu tadi ya. Itu yang membuat saya takut ya teman-teman ya. Jadi saya mau memijat, saya mau mengurut itu kalau yang pasien saya itu orang normal ya teman-teman ya, orang normal. Kalau yang tidak normal, saya mending begitu saya tahu, saya mending langsung pergi, saya pulang, dan saya tidak mikirin lagi mau dapat bayaran atau tidak. Itu saya tidak mau itu ya. Yang penting saya pergi, saya aman dari semua itu. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini saya memijat perut. Bagian perut ini tidak perlu tekanan ya, jangan pakai tekanan yang kencang karena perut itu tidak ada tulang ya teman-teman. Perut tidak ada tulang, jadi tidak boleh menekan tekanan yang terlalu kuat ya teman-teman. Perut hanya cukup dirangsang aja, memutar dengan tekanan yang biasa aja ya teman-teman ya, tekanan yang tidak kencang ya teman-teman. Jadi jangan ditekan ya, karena perut ini tidak ada tulang dan sifat usus itu licin. Jadi untuk perut teman-teman ya, jangan melakukan penekanan yang terlalu kencang. Saya juga sudah jelaskan tadi, perut itu tidak ada tulangnya ya teman-teman, dan sifat usus licin ya. Dan di sini ini sudah tahap akhir ya teman-teman ya. Ini, nah teman-teman bisa lihat tuh bekas-bekas bekam keringnya ya, bekas kopnya. Di sini saya menggunakan Vifresh ya teman-teman untuk
menyegarkan di bagian kepala dan leher, karena kalau di leher ini beda ya. Di leher ini atau di kepala ini paling enak diurut dengan yang ada mentolnya ya teman-teman. Jadi kalau dingin itu tidak terlalu membuat badan menggigil ya. Kalau di badan ini akan menggigil ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, ini saya mengurut kepala nih teman-teman ya, memijit kepala, samping-samping kepala ini enak sekali ya teman-teman ya, akan menghilangkan pusing-pusingnya, akan menghilangkan, membuat pandangan mata kita ini cerah, dan pegel-pegel yang ada di leher, pusing-pusing yang ada di kepala itu semuanya hilang ya teman-teman ya. Semuanya bisa sembuh dengan kita campur minyak yang mengandung mentol ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, lihat di sini. Ini saya lehernya kita urut, nih pundaknya juga kita urut ya teman-teman ya. Kita urut semua pundak-pundaknya sampai ke bawah, nih bagian tulang punggung ya, tapi kita ambil sisi punggung bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Dan ini di bagian sayap-sayapnya teman-teman ya. Nah ini di pundaknya ya teman-teman. Nah, kita arahkan ke bawah seperti itu. Jadi nanti akan membuat badan kita menjadi enteng ya, karena paling pegal itu ada di pundak ya teman-teman ya. Ada di bagian pundak, di bagian leher, dan di bagian kepala ini pusing ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih bagian sayapnya ini teman-teman, kita seperti itu sakit ya teman-teman, sakit tapi enak ya teman-teman ya, sakit enak. Dan kita usahakan semuanya terkena. Dan mungkin sampai di sini teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.